Irwandi, kita tuh ada pembelajaran nggak sih misalnya negara lain yang mungkin sudah berhasil gitu ya memberantas yang sistemnya mungkin bisa diadopt di Indonesia gitu ya, atau mungkin seperti apa? Karena kan ini berkaitannya ternyata tadi kalau di dalam tanda kutip backing saya mention ulang atau memang langsung kepada rakyat, di mana ini berkaitan sama perut gitu ya atau kesejahteraan yang memang mungkin akhirnya komunikasinya harus agak berbeda begitu ya terkait penutupan tambang ilegal. Tapi ada percontohan nggak yang bisa kita lihat gitu? Sebenarnya di dunia ini kita ini yang paling banyak nih. Ya. Kita PR paling banyak soal tambang ilegal. Tambang ilegal. Betul. Ya, misalnya saya pernah bersekolah di Perancis. Tidak pernah sekalipun ada pemberitaan mengenai tambang ilegal. Mengapa? Kembali lagi dengan dasar utama penyebab illegal mining. Mereka kesejahteraannya sudah baik. Ya, khususnya di negara-negara maju. Pendidikannya juga cukup. Nah, ini dua hal ini yang harus kita bangun di Indonesia. Ya. Dan seperti yang kita tahu dalam statistik pemilihan umum waktu pemilihan presiden yang lalu, kan 70-80% itu penduduk kita pendidikannya rendah. Nah, ini yang harus kita utamakan. Sehingga bukan pemberantasan, tetapi kita mulai dari akarnya. Akarnya inilah bagaimana memberantas kemiskinan, bagaimana meningkatkan pendidikan dari masyarakat. Kalau ini terjadi, lama-lama ini akan hilang. Tapi kita perlu waktu sekarang ini. Ya, karena sudah mulai merajalela di mana-mana. Dan cari pekerjaan gak gampang. Oleh karena itu mereka masuk ke daerah seperti itu. Nah, saya berikan contoh saja. Ya, misalnya ada suatu illegal mining di dalam suatu IUP atau dalam satu kontrak karya di Halmahera. Ya, mereka kemudian diformalkan, diuruskan koperasinya, diuruskan segala macam sehingga seakan-akan menjadi kontraktor. Jadi izin usaha jasa pertambangan dibina oleh perusahaan langsung. Nah, berjalan baik, tapi setelah itu ada yang korupsi kepalanya, berantakan lagi, ya. Nah, jadi peran daripada industri setempat, kemudian peran dari Pemda itu sangat kita harapkan, ya di dalam membina itu. Misalnya di sekitar Manado, di setengah jam dari Manado ada tambang rakyat, ada tambang ilegal. Nah, kalau Pemdanya kita tanya, bagaimana membina ini? Anggaran kurang. Nah, seperti inilah yang harus kita lihat dalam fakta sehari-hari. Ya. Jadi kalau dibilang contoh di dunia bagi mereka-mereka yang tingkat kesejahteraan sudah tinggi, tingkat pendidikannya lumayan, hampir tidak ada yang namanya illegal mining. Betul. Ya. Nah, Indonesia ini kita baru berusaha. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang dirintis oleh beberapa kementerian dan termasuk Kementerian SDM yang akan datang itu bisa menuju kepada perbaikan. Saya belum mengatakan itu selesai, ya. Nah, kalau balik ke kesejahteraan rakyat, berarti kan yang diurusin adalah yang pertama kali adalah rakyatnya. Iya, betul. Berarti kan startnya dari mana nih, Pak? Ya, mulainya. Itu kan pemerintah daerah punya anggaran. Saya berikan contoh nyata lah, karena saya kebanyakan turun di lapangan. Misalnya program CSR dari industri pertambangan, itu jalan sendiri. Ya, tidak bekerja sama dengan program CSR industri-industri lain. Belum lagi bekerja sama dengan desa yang dapat 1 miliar per tahun. Kalau ini kita sinergikan, itu efeknya akan sangat besar. Dan ini belum terjadi. Ini survei yang kami lakukan dari biaya World Bank. Ya. Nah, ini yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, namun demikian saya berikan contoh lagi bahwa Kementerian SDM pada zamannya menteri yang lalu itu sudah merintis yang namanya apabila ada 2 IUP, ada daerah yang kosong, ini biasanya jadi sumber illegal mining, koridor, maka akan ada perluasan. Perluasan ditawarkan kepada pemegang IUP dua belah pihak. Kemudian apabila daerahnya itu cukup luas diantaranya, bisa diberikan penugasan. Nah, ini yang baru mulai dijalankan dan kemudian
terjadi pergantian menteri. Gitu. Baik, celahnya udah mulai kebuka nih pelan-pelan gitu ya, ketahuan sebenarnya di mana PR-nya yang paling harus menjadi langkah utama begitu ya Pak Irwandi dan juga Pak Sugeng. Saya ke Mbak Gita. Nah ini Mbak Gita, Anda ngelihatnya seperti apa? Nah ini akan memberikan satu citra ya, gambaran ya. Kalau Anda para pelaku usaha kan juga mengetahui bisa jadi citra industri pertambangan di mata publik internasional dengan adanya illegal mining ini seperti apa? Kombinasi regulasi atau apa yang kemudian harus disesuaikan mungkin dengan persoalan-persoalan di daerah terkait mengenai peraturan atau rules. Nah ini apa yang ingin dikemukakan nih dari APBI? Oke, Mbak, kalau kita bicara citra dengan adanya ilegal dan atau peti tadi ya, ini pasti ini kan merusak citra pertambangan secara umum dan keseluruhan. Bagaimana kita sudah istilahnya berupaya khusus dan effort untuk CSR, PPM seperti yang Prof. Irwandi bilang tadi. Lalu dengan mudahnya terus ada peti yang which is tidak dia bayar PNBP dan pajak-pajak lainnya, belum lagi reklamasi dan rehabilitasinya juga dilupakan. Sementara kan orang pasti ngelihat wajah pertambangan itu adalah ke perusahaan-perusahaan. Ini pasti sangat merugikan. Dan menurut saya atau menurut asosiasi kami juga, kita perlu ngelihat bagaimana tentang pemetaan rantai pasoknya itu yang menjadi sangat penting. Kenapa mereka sampai ada di situ dan nantinya bagaimana nih sampai bisa lolos tuh barang. Nah, jadi ini kan rantai pasok ini sesuatu yang kita sudah sama-sama tahu yang dari mana nih yang harus kita petakan bareng-bareng. Kalau tadi Prof. Irwandi bilang dari kesejahteraan, mungkin saya lebih ke rantainya, Mbak. Ini sangat penting menurut kami untuk nantinya Satgas yang akan berjalan itu juga punya pattern-nya. Kira-kira yang saya sebutkan tadi juga sampai kapan ini mesti berjalan. Nah, kalau untuk regulasi sendiri, saya rasa regulasi mulai dari Undang-Undang Minerba itu kan juga sudah cukup tegas ya untuk ada pasal yang saya lupa pasal 150 sekian yang menyebutkan tentang aturan untuk larangan untuk peti itu sendiri ataupun orang yang menadah juga ada sanksinya. Nah, ini kan sebetulnya tinggal menjalankan atau nantinya aturan itu dikembangkan lagi di dalam Satgas yang nanti berjalan seperti apa. Yang pasti kami juga pengen tindak lanjutnya ini nantinya akan berkesinambungan dan berjalan dalam jangka waktu yang panjang. Yang paling penting adalah ada targetnya. Ya itu paling penting adalah ada target ke depannya begitu ya. Target ke depan walaupun mungkin secara periodik ya Mbak. Kita nggak bisa langsung klik on tiba-tiba hilang gitu peti. Nah, daripada satu persatu kita bilang, oh kita Satgas ini untuk memberantas selalu peti, mendingan kita bikin aja timeline-nya dulu. Ini apa nih yang saya sebutkan tadi, kalau kita lihat bikin melalui rantai pasok, seharusnya kan ini sudah terlihat poin-poin mana saja yang mau diberantas lebih dulu dari situ tadi, Mbak. Oke, baik. Singkat